Pernah kepikiran nggak seberapa jauh kita bisa pergi? Bukan cuma ke planet sebelah atau bintang tetangga, tapi terus sampai ke ujung alam semesta. Apa yang kamu bayangkan di sana? Sebuah dinding tak kasat mata atau jurang kehampaan tanpa akhir? Gimana kalau yang kita temukan bukan sekedar ketiadaan, tapi justru sebuah tempat di mana realitas itu sendiri mulai goyah? Dalam perjalanan ini, kita nggak berburu tujuan fisik, kita akan memburu sebuah konsep, sebuah batas. Dan di sana, di perbatasan terjauh dari pemahaman kita, ada sesuatu yang aneh menanti. Sesuatu yang bisa mengubah total cara kita memandang jagat raya dan posisi kita di dalamnya. Setiap perjalanan hebat dimulai dari satu langkah kecil. Perjalanan kita dimulai dari sini, dari titik biru pucat yang kita sebut rumah. Dari sudut pandang kita, kosmos terlihat begitu damai dan teratur. Bintang-bintang berkelip seperti berlian di atas kain hitam. Pemandangan yang sama yang membuat nenek moyang kita bertanya, apa sih yang ada di luar sana? Pertanyaan itu mendorong kita membangun teleskop, meluncurkan roket, dan mengirim robot-robot pemberani ke dalam gelap. Kita sudah menjejakkan kaki di bulan, mendaratkan rover di Mars, bahkan memotret dari dekat cincin Saturnus yang ikonik dan badai abadi Jupiter. Setiap pencapaian ini terasa seperti sebuah kemenangan besar. Tapi, jujur saja, dalam skala kosmik, semua itu cuma langkah-langkah mungil di halaman belakang rumah kita. Tata surya kita, dengan segala keindahannya, hanyalah satu dari ratusan miliar sistem bintang di galaksi kita. Dan galaksi kita, Bima Sakti, cuma satu dari triliunan galaksi di alam semesta. Skala sebesar ini benar-benar sulit dicerna otak. Pikiran kita memang tidak dirancang untuk itu. Jadi, untuk perjalanan ini, kita harus tinggalkan intuisi kita sejenak. Kita harus siap menerima ide-ide gila yang kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi sebenarnya berakar pada matematika dan pengamatan yang nyata. Jadi, pegangan, kita akan pergi ke tepi realitas. Saat kita melesat menjauh, bumi menyusut menjadi bola biru putih yang terlihat rapuh. Tak lama kemudian, seluruh tata surya kita jadi tampak seperti miniatur cantik yang berputar dalam tarian gravitasi yang hening. Wahana buatan manusia terjauh, Voyager 1, sudah meluncur hampir setengah abad dan baru saja keluar dari gelembung pengaruh matahari. Perjalanannya jadi bukti betapa luar biasanya luas ruang antar bintang itu. Untuk mengukur jarak seperti ini, kita butuh satuan baru, tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya, hal tercepat di alam semesta dalam 1 tahun. Cahaya saja butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk sampai ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Perjalanan kita jauh lebih cepat dari itu. Kita melesat melewati nebula-nebula yang berpendar indah, tempat bintang-bintang lahir dan mati. Kita menyaksikan pemandangan surreal yang biasanya hanya bisa ditangkap oleh teleskop Hubble dan James Webb. Pilar penciptaan yang megah, sisa-sisa supernova yang meledak, dan gugusan bintang yang berkilauan seperti taburan debu permata. Dari kejauhan, Bima Sakti akhirnya menampakkan wujud aslinya, sebuah piringan spiral raksasa dengan lengan-lengan anggun, rumah bagi sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Tapi, kita nggak berhenti di sini. 2,5 juta tahun dari rumah, kita bertemu tetangga jagat raya kita, galaksi Andromeda. Bima Sakti dan Andromeda adalah 2 anggota terbesar dari grup lokal, yang ternyata juga cuma bagian kecil dari super gugus yang jauh lebih besar bernama Laniakea. Dari sini, galaksi-galaksi tak lagi terlihat seperti piringan, melainkan seperti buih di lautan kosmik. Mereka berkumpul membentuk filamen dan gugusan raksasa, dipisahkan oleh kehampaan yang tak terbayangkan luasnya. Struktur ini dikenal sebagai jaring kosmik. Setiap titik cahaya bukan lagi bintang, tapi satu galaksi utuh. Skalanya bikin pusing, tapi juga menunjukkan sebuah keteraturan yang luar biasa. Setelah perjalanan yang terasa tak ada habisnya, melintasi miliaran tahun cahaya, kita mulai mendekati sebuah batas. Tapi ini bukan dinding, ini adalah batas penglihatan, sebuah cakrawala waktu. Kita sudah tiba di tepi alam semesta teramati. Begini penjelasannya, alam semesta kita diperkirakan berumur sekitar 13,8 miliar tahun. Artinya, cahaya dari objek apapun yang jaraknya lebih dari itu belum punya cukup waktu untuk sampai ke kita sejak Big Bang. Jadi saat kita menatap tepi ini, kita sebenarnya tidak sedang melihat ruang, kita sedang melihat waktu.
Kita menyaksikan cahaya dari galaksi-galaksi paling pertama yang terbentuk saat alam semesta masih bayi. Teleskop James Webb dirancang khusus untuk menangkap cahaya purba ini. Nah, ini bagian pentingnya. Alam semesta teramati itu seperti sebuah gelembung dengan kita di pusatnya. Bukan karena kita spesial, tapi murni karena cahaya menyebar ke segala arah dari setiap titik. Pengamat manapun di galaksi lain akan punya gelembung alam semesta teramati mereka sendiri. Jadi, apa yang ada di luarnya? Kemungkinan besar, ya lebih banyak alam semesta, lebih banyak galaksi, lebih banyak gugusan, lebih banyak kehampaan. Para ilmuwan percaya alam semesta jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat, bahkan mungkin tak terbatas. Pengamatan menunjukkan bahwa geometri alam semesta kita ini cenderung datar. Artinya, kalau kamu bisa berjalan lurus selamanya, kamu nggak akan pernah kembali ke titik awal atau menabrak ujung. Lalu, di mana sesuatu yang aneh yang kita cari? Keanehan itu terletak pada sifat tepi ini sendiri. Ini mungkin bukan akhir dari ruang, tapi akhir dari ruang seperti yang kita kenal. Sekarang kita berada di perbatasan. Di depan kita hanya ada kegelapan total, bukan karena kosong, tapi karena cahaya dari sana belum sampai ke kita. Disinilah eksperimen pikiran kita dimulai. Coba bayangkan sebuah balon yang ditiup. Gambar titik-titik di permukaannya untuk mewakili galaksi. Saat balon mengembang, semua titik saling menjauh. Ruang di antara mereka meregang. Dari sudut pandang titik manapun, semua titik lain seolah bergerak menjauh. Tidak ada pusat ledakan di permukaan balon, dan tidak ada tepi yang bisa dicapai. Analogi ini membantu kita memahami mengapa kita tidak bisa menemukan pusat atau ujung alam semesta. Pengembangan ruang terjadi di mana-mana secara serentak, tapi analogi ini punya kelemahan. Permukaan balon itu melengkung, sementara bukti menunjukkan alam semesta kita ini datar. Disinilah keanehan muncul. Kalau alam semesta ini datar dan tak terbatas, lalu apa artinya tepi? Secara fisik, kita tidak akan pernah bisa mencapainya, karena ruang itu sendiri terus mengembang. Galaksi-galaksi yang sangat jauh bergerak menjauh dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bukan karena mereka melanggar hukum fisika, tapi karena kain ruang waktu di antara kita dan mereka meregang begitu cepat. Mereka sudah melewati cakrawala peristiwa kosmik kita, selamanya tak terjangkau. Jadi, tepi itu bukanlah sebuah tempat, itu adalah sebuah momen di masa lalu yang sangat jauh. Tapi, andai saja kita bisa secara instan melompat ke sana. Disinilah fisika kita mulai berantakan. Dekat dengan Big Bang, kondisinya begitu ekstrim. Kepadatan dan suhu tak terhingga, sehingga hukum fisika yang kita kenal tidak berlaku lagi. Teori relativitas umum Einstein dan mekanika kuantum, dua pilar fisika modern, gagal total menjelaskan singularitas ini. Inilah pecahnya realitas yang kita cari. Bukan pecah secara visual seperti kaca, tapi runtuhnya semua aturan yang kita pakai untuk memahami alam semesta. Dan disinilah kita menemukan hal yang paling aneh. Setelah perjalanan melintasi diameter alam semesta teramati yang membentang sekitar 93 miliar tahun cahaya, melewati triliunan galaksi, kita sadar bahwa batas terbesar bukanlah sesuatu di luar sana, melainkan di dalam sini, di dalam pemahaman kita. Sesuatu yang aneh itu bukanlah monster kosmik atau dinding transparan. Keanehan itu adalah sebuah kesadaran yang menampar sekaligus membuat kita rendah hati. Alam semesta mungkin tidak punya batas, tapi pemahaman kitalah yang punya. Kita mencoba memahami konsep seperti tak terhingga dengan otak yang berevolusi untuk bertahan hidup di sabana, untuk melempar tombak dan mencari buah. Pikiran kita tidak dirancang untuk benar-benar mencerna apa artinya sesuatu yang tidak punya awal, akhir, ataupun tepi. Perjalanan ke tepi realitas ini mengungkap sebuah paradoks. Semakin kita memperluas cakrawala pengetahuan kita, semakin luas pula lautan ketidaktahuan kita. Setiap jawaban yang kita temukan, seperti alam semesta yang mengembang, justru melahirkan belasan pertanyaan baru yang lebih dalam. Apa itu energi gelap yang mendorong ekspansi ini? Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah ada alam semesta lain di luar sana dalam sebuah multiverse? Penemuan aneh ini adalah tentang pergeseran sudut pandang.
Perjalanan ini bukan soal menaklukkan ruang, tapi soal berdamai dengan keterbatasan kita sendiri. Bukan kosmos yang pecah, tapi model, bahasa, dan imajinasi kitalah yang sampai ke batas. Kita memulai perjalanan ini untuk menemukan sesuatu yang aneh di ujung alam semesta, dan kita menemukannya. Keanehan itu ternyata adalah sebuah cermin. Dengan menatap ke kedalaman ruang dan waktu yang paling jauh, kita justru melihat refleksi dari batas pikiran manusia itu sendiri. Kita mungkin hidup di alam semesta yang tak terbatas, tapi terkurung dalam gelembung pemahaman kita. Perjalanan pulang dari tepi realitas ini memberikan kita perspektif baru. Saat melihat bumi menyambut kita kembali, planet kecil ini terasa jauh lebih berharga, lebih magis. Sebuah oasis kehidupan dan kesadaran di tengah lautan misteri yang maha luas. Pada akhirnya, eksplorasi kosmos adalah perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah bukan apa yang ada di ujung sana, melainkan melihat betapa luas dan misteriusnya alam semesta, apa artinya menjadi manusia. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat layak kita renungkan. Jika perjalanan pikiran ini membuatmu penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Masih banyak misteri kosmos lain yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian apa yang ada di luar apa yang bisa kita lihat? Terima kasih sudah menemani perjalanan ini.